RFQ itu apa, request for information, ada blanket order, harusnya sudah itu ya. Baik, itu ada di, baik, itu semua ada di slide saya yang tadi itu. Baik. Nah, jadi kalau begitu malam ini saya kira tinggal sedikit sekali materi yang mau saya bicarakan. Nanti saya mau review sedikit ya. Jadi setelah saya menyampaikan materi ini, saya mau review keseluruhan materi sebagai persiapan Anda nanti untuk apa itu namanya, untuk ujian ya. Baik, jadi di dalam proses pengadaan barang maupun jasa, ada aspek yang sangat penting yaitu kontrak ya. Jadi kontrak, tapi yang kita mau bicarakan ini bukan kontrak dalam konteks legal ya. Jadi kita tidak membahas ke sana. Kita lebih melihat pada perspektif supply chain-nya ya. Jadi kalau dalam hal ini kontrak itu memfasilitasi dua belah pihak untuk membuat hubungan di dalam supply chain itu berlangsung secara efektif ya, untuk membatasi apa namanya ya, memberikan boundary terhadap apa yang harus dikerjakan atau dilaksanakan dan apa yang di luar gitu ya, skop dari kesepakatan itu yang sampai seberapa gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini di sini dikatakan bahwa kontrak itu sebetulnya adalah ya, ikatan dua belah pihak, atau dalam hal ini disebut sebagai sebetulnya adalah parameter-parameter yang menentukan hubungan antara buyer dengan supplier. Mengatur antara lain satu, spesifikasi. Jadi spesifikasi yang kita sepakati itu yang seperti apa? Spek barangnya itu spek yang standar, apa yang premium, apa yang seperti apa. Tapi mestinya kalau itu adalah barang yang definisinya jelas, maka spesifikasi itu harus diwujudkan dalam bentuk bahasa teknis ya. Jadi bahasa teknis mestinya di situ. Supaya jangan sampai sebenarnya barang yang kita maksud speknya A tapi yang datang barangnya B gitu ya. Nah, itu harus ada di dalam kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan juga mestinya mencakup tentang quantity. Jadi berapa yang kita sepakati untuk untuk dibeli kalau dari perspektif pembeli, sama dari sisi pemasok berapa komitmennya dia untuk menyediakan barang gitu. Supaya jangan sampai nanti kalau misalnya laris semua dikasih orang lain kita nggak dapat gitu. Jadi kontrak tentang quantity, tentang jumlah. Atau ternyata barangnya lagi harganya turun, kemudian kalau sebagai pembeli kita ngambil ke tempat lain. Jadi yang sebenarnya kita ajak deal sebelumnya kita tinggalkan. Nah itu yang harus kita lindungi supaya kepentingan kedua belah pihak itu ada proteksinya. Kemudian ya kontrak juga mesti mencakup masalah quality ya, jadi masalah kualitas. Jadi pada level kualitas apa yang kita sepakati barang yang kita mau beli itu. Harga, nah ini pasti ya, jangan sampai harga itu ngambang ya. Jadi kalau harga itu sangat penting, tertulis hitam di atas putih harganya. Perkara harga itu nanti adalah angka yang keluar atau formula yang keluar, itu tidak masalah. Yang penting disepakati. Karena bisa jadi kalau yang kita sepakati, kalau ini sifat kontraknya itu lumayan panjang jangka waktunya, maka bisa jadi yang kita sepakati bukannya nilai rupiah absolutnya, jadi misalnya katakanlah harganya per unit Rp100.000, bukan begitu, tetapi barangkali disepakati harga dasarnya Rp100.000, tapi kalau misalnya harga minyak turun, kemudian inflasi sekian, nilai tukar rupiah sekian, maka formula ngitung harga barunya adalah seperti ini. Gitu. Nah, itu yang disepakati. Yang terakhir tentu saja adalah waktu. Ini kan mencakup due date, ya barang itu kapan kita sepakati untuk dikirimkan. Ya, yang dikatakan terlambat itu setelah tanggal berapa.
Dan kalau terlambat, ada penaltinya apa tidak. Nah, itu ya. Jadi, itulah item-item yang umumnya kita sepakati di dalam kontrak. Ya, di dalam kontrak yang kaitannya di sini dengan supply chain. Nah, ada beberapa jenis kontrak yang mau saya bahas di sini. Mungkin sudah juga pernah dibicarakan di kuliah lain, tapi saya mau mereview lagi. Di sini ada kontrak yang salah satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan profitability dari pelaku-pelaku, jadi artinya kedua belah pihak ya, meningkatkan profitability dari kedua belah pihak, plus meningkatkan product availability, jadi meningkatkan ketersediaan produk di pasar. Ya. Nah, yang pertama namanya buyback contract. Jadi yang dikatakan dengan buyback contract ini adalah kesepakatan di mana kalau misalnya si pembeli tidak bisa menjual seluruh barangnya, maka diperbolehkan oleh si pemasok atau si penjual untuk mengembalikan. Atau dengan kata lain, mungkin bahasanya yang lebih tepat, si penjual mau mengambil balik, membeli kembali. Makanya disebut sebagai buyback. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara di sini supply chain buku, ya, ada penerbit, publisher, ada toko yang menjual, toko buku yang menjual, ya. Nah, kalau ini sistem yang mereka sepakati adalah buyback contract, maka berarti si toko buku kalau sampai periode tertentu tidak mampu atau tidak bisa menghabiskan semua stoknya untuk dijual untuk buku tertentu, ya, maka sisa stok itu akan diambil kembali oleh si penerbit, tentu dengan mengganti sebagian dari harga yang tadinya dibayar oleh si toko buku. Jadi asumsinya toko buku itu sebetulnya sudah membeli, ya, jadi bukan titipan. Jadi toko buku itu sudah membeli, artinya sudah menyerahkan uang kepada publisher, tapi nanti kalau misalnya sampai katakanlah sekian lama gitu, barang itu tidak terjual, maka si penerbit mau mengambil kembali dengan uangnya dikembalikan sebagian. Nah, tentu tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya dikembalikan, berarti nanti ya semua risiko ada di publisher. Toko buku tidak ada risiko nanti kalau begitu. Nah, jadi kalau misalnya ini si penjualnya mau seperti itu, biasanya toko buku berani membeli, awalnya berani membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Karena kalau tidak, kalau misalnya bukunya sisa, kemudian tidak mau diambil balik oleh si penerbit, nah nanti ongkos atau biaya karena sisa itu jadi besar di toko bukunya. Jadi dia takut kelebihan. Nah, karena setiap kelebihan dia tidak bisa jual lagi nanti. Nah, umumnya kan kalau buku itu akan masalah kalau sudah keluar edisi berikutnya. Jadi yang edisi lama itu sudah obsolete. Ya, jadi karena edisi baru keluar, edisi lama sudah obsolete, tidak ada orang yang mau beli. Karena mungkin kebanyakan orang sudah mau pakai yang edisi baru gitu. Maka sisa dari edisi lama ya boleh dikatakan sudah tidak punya nilai lagi gitu. Nah, sehingga kalau per unit misalnya tadinya toko ngambil dari pabrik itu dari publisher itu harganya 200.000 misalkan, kemudian sekarang nggak bisa dijual, ya kan rugi 200.000. Menjadi salvage value-nya 0 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya si publisher atau penerbit ini mau mengambil, tidak usahlah 200 itu dikembalikan semua. Katakanlah dikembalikan Rp100.000, setengahnya. Nah, itu sudah lumayan bagi si toko buku. Jadi risikonya dia berkurang. Nah, karena risiko kelebihan barangnya berkurang, maka dia akan berani mengambil barang lebih banyak.
Nah, kalau dia ngambil barang lebih banyak, maka product availability di pasar meningkat. Nah, itu sebabnya kenapa buyback kontrak ini dikatakan sebagai salah satu kontrak yang mampu meningkatkan product availability di pasar. Jadi ketersediaan produk di pasarnya akan meningkat. Karena apa? Karena risiko pembelinya turun, kemudian si pembeli mau membeli barang lebih banyak, sehingga ketersediaan produk di pasar akan meningkat. Itu sebenarnya yang terjadi dengan buyback kontrak. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau tadi saya contohkan itu buku, nah sebenarnya buyback kontrak ini juga cukup populer disepakati di supply chain seperti musik, software, majalah, koran, ya. Itu contoh-contoh di mana buyback kontrak itu banyak digunakan, ya. Nah, saya kira masih banyak yang lain contoh-contohnya. Saya dulu ingat, ya intinya kalau selama ada proses return yang boleh dilakukan, dan kemudian proses return itu artinya ketika barang itu dikembalikan, mau si pemasok itu atau yang menjual barang itu mau mengganti sebagian uangnya. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi untuk mengurangi risikonya si pembeli tadi. Pembeli dalam hal ini yang saya maksud adalah toko buku, atau pokoknya yang membeli dari pemasok kemudian dia jual lagi. Ya, bukan end customer ya. Nah, tetapi ada ya keuntungannya meningkatkan product availability, satu. Yang kedua, keuntungannya lagi adalah biasanya kalau di-set dengan parameter yang tepat, bisa meningkatkan keuntungan kedua belah pihak sebetulnya, ya. Jadi si penjual naik keuntungannya, si pembeli naik keuntungannya. Selama kita hati-hati ngeset nilai-nilai parameter tadi. Nah, tetapi ada downside-nya. Jadi kelemahannya dari buyback kontrak ini adalah kemungkinan akan terjadi surplus inventory-nya akan meningkat, ya. Sehingga itu juga potensial meningkatkan biaya di supply chain secara keseluruhan. Juga berpotensi menciptakan distorsi informasi di dalam supply chain. Apa yang dinamakan distorsi informasi atau yang kita umumnya kenal dengan istilah bullwhip effect ya kalau di supply chain itu adalah fenomena di mana informasi yang ada di hilir tentang penjualan barang itu tidak tersampaikan dengan baik ke hulu. Dengan kata lain, karena di sini ada buyback kontrak, maka bisa jadi sampai level tertentu si toko membelinya kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan berarti kan dia sebenarnya melakukan sedikit distorsi informasi, ya. Jadi kira-kira begitu. Itu yang dinamakan dengan buyback kontrak. Nah, Anda bisa lihat di sini ilustrasi dari buyback kontrak. Jadi ini yang saya katakan penjual tadi adalah TF, kemudian pembeli tadi adalah SA. Jadi TF memproduksi 1 unit barang itu harganya 10. Jadi biayanya 10. Jadi vendor cost per unit ini adalah 10. Kemudian dia jual per unit harganya 100 ke SA. Kalau SA bisa menjual ya dengan harga normal, maka dia akan jual dengan harga 200 sehingga dia dapat margin sebanyak 100. Tetapi seandainya barang itu tidak mampu dijual oleh SA, maka diambil kembali oleh TF. Nah, nilai B inilah yang disebut sebagai nilai buyback, yaitu uang yang akan diganti oleh TF. Tadi kan SA itu membayar 100 ke TF. Kalau barangnya tidak terjual, kalau dia beli dengan harga 100, berarti kan betul-betul dikembalikan uangnya 100%. Nah, kalau seperti itu tidak baik di dalam hubungan supply chain, karena SA tidak punya risiko, TF risikonya 100% nanti. Jadi begitu. Jadi dalam supply chain itu harus diupayakan supaya ada sharing risiko. Nah, kalau kondisinya seperti ini bukan sharing risiko, kalau 100 nanti nilai B-nya. Oleh karena itu, maka B-nya ini lebih kecil dari 100. Ya, jadi tidak pakai sama dengan.
bukannya lebih kecil atau sama dengan. Karena kalau nilainya sama dengan itu tidak fair sudah. Ya. Dan harus lebih besar dari 0. Juga kalau ini sama dengan 0 juga tidak fair bagi SA. Kalau nilainya 100 itu tidak fair bagi TF. Nah, itu kira-kira ya. Jadi itu yang dinamakan dengan buyback contract. Nah, yang kedua ada istilah yang dinamakan dengan quantity flexibility. Ya, jadi ini istilah yang kedua. Quantity flexibility yang maksudnya adalah adanya fleksibilitas jumlah yang direalisasikan. Jadi artinya kan gini, ini saya kasih ilustrasi langsung seperti ini. Ini antara TF dengan SA lagi. Tapi situasinya berbeda. Situasinya berbeda. Ya. Jadi tetap ada TF itu memproduksi dengan harga per unit sebesar V, jual TF ke SA itu dengan nilai C, SA kemudian jual dengan nilai P ke market, kemudian kalau tidak terjual bisa dijual di secondary market, jadi mungkin di barang diskon gitu ya, atau barangkali di factory outlet atau apa, dijual dengan harga SR ya. Di mana SR ini mestinya tidak sama dengan 0, tapi jauh di bawah P, biasanya begitu. Nah, sekarang di awal sebenarnya sudah disepakati. SA itu sudah sepakat untuk order ke TF sebanyak apa itu tadi? Sebanyak X, ya X ya. Jadi aslinya ordernya itu sebesar X. Nah, tapi kan bisa berubah. Ternyata market demand, jadi demand di pasar itu bisa naik dari X, bisa juga turun dari X. Jadi gitu. Nah, kalau naik, pertanyaannya, si TF bisa enggak menyuplai lebih banyak, gitu kan? Walaupun aslinya kalau kita jualan itu kalau meningkat ordernya senang gitu ya, tapi kan belum tentu bisa. Karena TF juga mungkin memasok company lain atau mungkin dia punya keterbatasan material dan sebagainya, ya. Jadi pertanyaannya kalau demand itu tiba-tiba naik, tadinya SA order sebesar X, sekarang bisa enggak SA itu meminta tambahan dari X. Jadi bukan hanya X, tapi meminta tambahan. Mampu nggak TF itu memasok lebih? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi makanya di sini Q besar adalah 1 ditambah A kali X. Itu yang dikomit oleh si supplier. Ya, jadi itu yang dikomit oleh si supplier. Artinya apa? Kalau A itu lebih besar dari 0, ya kalau A lebih besar dari 0, berarti kan 1 ditambah A lebih besar dari 1, kan gitu kan? Katakanlah A itu 0,2, seandainya A itu 0,2. Tadinya X itu 1000. Maka Q-nya berapa sekarang? Berapa? Ada yang bisa nggak? Tadinya X-nya 1000, A-nya 0,2. Maka Q-nya berapa? 1.200, Pak. 1.200. Maksudnya apa? Kalau tadi si pembeli itu sebenarnya order sebanyak 1000, kemudian demand-nya naik. Kalau demand-nya naik, maka si supplier itu komit, ya, dia komit untuk menambah 200, artinya mau dia nambah 20%. Tidak ada kewajiban nanti untuk mampu memenuhi di atas itu. Tapi kalau pas kebetulan bisa sih baik. Seandainya nanti demand-nya ada 1.300 gitu ya. Ya tadinya dia sepakat untuk maksimum 1.200. Jadi tidak boleh kurang dari 1.200. Tapi apakah boleh di atas 1.300? Ya kalau kebetulan demand-nya
besar dan si suppliernya mampu, ya boleh saja. Tapi yang tidak boleh dilanggar adalah si supplier mengatakan, oh saya nggak punya bahan, saya nggak punya mesin, saya hanya bisa 1.000 lebih 20. Nggak bisa, karena dia sudah sepakat 1.200. Nah, jadi ada flexibility di situ. Ya, jadi TF itu komit, kalau demand-nya naik, saya mau nambahi 20%. Nah, itu namanya kesepakatan di kontrak tentang quantity flexibility. Nah, sebaliknya, kalau demand-nya turun gimana? Nah, kalau demand-nya turun, nah TF bisa worry nanti, jangan-jangan SA meng-cancel ordernya gitu ya. Jadi kalau demand-nya turun jauh gitu ya, jangan-jangan SA cancel order. Nah, kalau dia cancel order kan TF-nya rugi. Nah, oleh karena itu harus ada proteksi juga dari sisi SA. Jadi nggak boleh sembarangan dia. SA harus komit juga, dia juga harus punya komitmen. Kalaupun nanti demand-nya turun sampai jauh, saya tetap minimum ambil 750. Tadinya kan udah 1.000. Tapi kalau misalnya turun, TF memperbolehkan SA untuk menurunkan ordernya, tapi SA sudah komit mengambil minimum 750. Yaitu Q sama dengan 1 min B kali X. Berarti B-nya berapa sekarang? 0,25. Ya, 0,25. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sebetulnya di sini yang disepakati adalah nilai A sama B. Dan pada umumnya A sama B itu rentangnya hanya antara 0 dan 1. Kalau B tidak mungkin memang di atas 1, karena kalau di atas 1 kan jadi minus angkanya. Ya. Jadi 1 dikurangi B masalahnya. 1 dikurangi 1 itu yang paling mentok sudah. 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, kalau A itu sebenarnya bisa di atas 1. Jadi kalau 1 berarti kan 2X. Kalau 1,2 berarti kan A-nya 1,2 bukan 0,2. 1,2 berarti kan menjadi 2,2. 2,2 berarti mau naik menjadi 2.200. Nah, secara matematika bisa begitu. Kalau yang bawah nggak bisa lebih dari 1B-nya. Kalau A-nya bisa secara matematika. Tapi kan secara bisnis masa sih mau melipat gandakan 2 kali, ya kan? Artinya kan berarti kan forecast kita tidak akurat, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau misalnya demand itu tadinya sebesar, order itu tadinya sebesar X, katakanlah 1.000, kemudian demand-nya naik, maka TF akan berani atau komit untuk memasok sebesar Q besar, yang Q besar itu adalah 1 plus A kali X. Tapi kalau misalnya turun, ya, jadi kalau misalnya turun, maka SA komit untuk mengambil minimum sebesar Q kecil, yang besarnya adalah 1 dikurangi B. Nah, itu dua jenis kontrak yang terkait dengan, apa itu namanya, yang terkait dengan supply chain, ya. Ya, tentunya ini dalam kaitannya dengan hubungan antara si buyer dengan supplier. Jadi kalau kita dalam hal ini sebagai pembeli, maka ini berarti adalah dalam konteks kita mengelola hubungan dengan supplier juga. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi kan yang dijelaskan untuk buyback kan memberi kembali uang kepada penjual namun bukan full. Ya. Nah, kalau misalkan kasusnya itu dikembalikan tapi ditukar barang gitu, gimana, Pak? Atau itu sama saja atau gimana, Pak? Ya, ya bisa saja. Bisa saja, tapi umumnya kalau yang di sini kita definisikan sebagai buyback kontrak itu bukan ditukar barang. Tetapi diambil sisanya, kemudian diganti dengan uang. Ya sebenarnya sih boleh saja diganti dengan barang yang
berpotensi untuk bisa dijual gitu kan. Ya. Ya boleh saja, itu kan masalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi mestinya enggak masalah, ya. Oh iya. Mhm. Kalau misalkan katakanlah begitu mungkin malah lebih distorsi informasi lagi Pak ya, karena kan itu akan berpengaruh sama inventory dari penjual Pak ya. Karena tadi barang yang tidak laku dikembalikan. Mungkin seperti itu Pak ya. Bisa jadi. Artinya mereka merasa risiko ngambil lebihnya kecil nanti. Kalau risiko ngambil lebihnya kecil, kita cenderung melebih-lebihkan gitu kan. Apalagi kalau sistemnya konsinyasi ya, jadi consignment gitu. Jadi kita dititipin saja barangnya, maka kan kita inginnya, artinya kan risiko finansial relatif tidak ada di kita sebagai pembeli. Ya udah kita sebanyak-banyaknya asalkan toko kita masih nampung kan gitu kan. Iya. Nah, tapi biasanya dalam hal seperti itu, maka supplier-nya yang harus bisa ngatur, jadi supaya jangan terlalu banyak diambilnya gitu. Nah, jadi makanya hubungan di dalam supply chain itu memang harus saling ada kontrol antara satu dengan yang lainnya, karena begitu risiko itu ditransfer, kemudian dia akan ngambil keputusan yang bisa jadi merugikan pihak yang satunya. Karena merasa tidak ada risiko, kan begitu. Baik. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Baik. Pak, izin bertanya sedikit. Boleh, silakan. Kalau misalnya di quantity flexibility ini, untuk misalnya komitmen dari supplier, itu kan menyediakan setidaknya tadi pakai A ya, apa itu? Menyediakan jumlah tambahan ya. Tambahannya. Nah, untuk bisa menentukan nilai A itu berarti pihak buyer harus punya gambaran kira-kira demand itu mengalami kenaikan berapa, seperti itu ya, Prof ya? Iya. Tapi memang yang kita bicarakan ini adalah situasi yang tidak pasti, yang kita tidak tahu naiknya seberapa. Tapi diantisipasi bisa jadi naik, bisa jadi turun begitu. Jadi mestinya sih ya akan jauh lebih baik kalau memang kita punya perkiraan kalau naiknya berapa, walaupun tidak pasti, tapi kita punya indikasi kira-kira most likely itu naik sampai seberapa begitu. Oh baik, Prof. Terima kasih. Baik. Nah, kalau tidak ada, jadi materi saya segitu, tapi saya mau review sedikit materi ya. Jadi kita barangkali untuk persiapan ujian ya. Jadi saya akan nyoba ya merimain beberapa hal ya. Materi-materi yang sudah kita bicarakan. Sebentar, saya ini dulu. Baik, ini tanya jawab aja. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, silakan di-unmute kemudian. Atau mau angkat tangan juga boleh ya, ada fasilitas raise hand di situ ya. Nanti saya tunjuk siapa yang jawab. Pertanyaan pertama, blanket order itu apa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ya, Farisal. Mungkin mohon koreksi kalau misal salah, Pak. Blanket order itu ketika kita mencepakati sebuah pemesanan. Ya, mau nyoba, Prof. Iya, Pak Tony dulu itu tadi yang angkat tangan, silakan. Dalam periode item yang dibeli dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar. Tamara, coba tambahkan. Iya, Prof. Mungkin sedikit sama kayak yang tadi Pak Tony bilang bahwa blanket order itu sistem yang digunakan untuk pemesanan dalam kebutuhan setahun dalam jumlah besar. Namun blanket order ini cocok untuk barang yang bernilai kecil
kecil dengan harga yang sudah disepakati, dan penagihan tiap tanggalnya itu juga sudah ditetapkan gitu Prof, dari pemasok sama pembelinya. Baik. Jadi poin terpentingnya sebetulnya sudah ada kesepakatan harga. Ya, jadi negonya itu di awal. Katakanlah di awal tahun. Padahal kita nanti akan beli barangnya berulang-ulang gitu ya. Jadi akan berulang-ulang beli barangnya, sehingga kita tidak selalu perlu nego dari awal lagi. Jadi setiap butuh barang kita tinggal minta kiriman aja gitu, nanti pembayarannya sesuai dengan harga yang sudah disepakati di awal. Baik ya, itu tentang blanket order. Baik. Kemudian di kuadran kita punya, kalau kita punya klasifikasi tentang pemasok ya, jadi kita punya 4 kuadran. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kuadran itu? Prof. Ya, silakan, Ana. Yang pertama ada bottleneck, Ya. lalu yang kedua ada strategic, lalu critical, dan leverage. Oh, baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, karakteristik dari yang bottleneck itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan Ramadan Fauzi. Cirinya itu yang pertama itu sulit untuk mencari substitusi dari barang yang dijual, lalu pasarnya itu lebih di monopoli, serta supplier baru itu sulit untuk memasuki pasar tersebut. Oke, baik. Itu yang bottleneck. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa itu namanya, tender atau competitive bidding ya? Termasuk diantaranya yang menggunakan auction ya, auction. Itu paling tepat digunakan untuk kuadran yang mana? Auction ya. Lelang, model lelang, auction paling tepat digunakan untuk kuadran yang mana? Dan strategi, Bro. Ada yang lain? Ada yang lain? Itu tadi strategik. Jadi auction, lelang paling tepat digunakan untuk kuadran yang mana? Yang leverage, Prof. Ya, yang leverage. Jadi kenapa yang leverage? Karena kalau leverage itu berarti kita sebenarnya butuhnya banyak, jadi uangnya besar ya. Terus pemasoknya relatif banyak. Nah, auction itu kan membutuhkan kompetisi di situ ya. Jadi kalau pemasoknya hanya 1 atau 2 itu tidak terlalu cocok menggunakan auction. Ya, makanya yang strategik itu ya tidak cocok menggunakan auction karena bisa jadi pemasoknya hanya 1 ya. Sehingga pendekatannya adalah partnership secara strategis gitu kalau yang di strategik. Baik, oke. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan apa yang dinamakan dengan spending analysis? Spend analysis. Izin coba mau menjawab, Prof. Ya, silakan. Sedikit. Jadi spend analysis itu dapat mencari celah dalam biaya produksi. Nah, ya itu mungkin tujuannya, tapi artinya apa spend analysis itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau ini pengetahuan saya berarti artinya kita menganalisa berapa pengeluaran kita. Jadi dikelompokkan pengeluaran untuk dalam pengadaan. Jadi kita mengelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu dalam pembelian barang ataupun jasa. Ya, analisis belanja kita ya. Jadi
nilai belanja atau pembelanjaan kita yang tahun lalu misalnya, kita analisis jadi berapa persen untuk membeli kelompok barang ini, berapa persen untuk membeli kelompok barang ini, berapa persen kita belanja ke supplier ini, berapa persen kita membeli ke supplier ini. Jadi analisis tentang belanja yang tujuannya nanti adalah mencari potensi untuk cost saving, ya. Kemudian mencari peluang untuk perbaikan proses dan lain-lain. Ya, itu disebut sebagai spend analysis. Ya. Pada saat kita mencari calon pemasok atau mencari informasi tentang siapa yang capable untuk melakukan ini atau memasok ini, tapi belum betul-betul kita itu mau membeli atau belum betul-betul kita itu mau masuk ke proses pengadaan, maka proses itu disebut apa? Sourcing, Mbak. Ya, benar sih sourcing, tetapi yang saya maksud Anda termasuk nanti akan mengeluarkan dokumen, barangkali itu akan lebih clear. Dokumen yang Anda keluarkan itu namanya apa? Mungkin quotation, Mbak. Kalau quotation itu sebenarnya kita sudah masuk proses. Oh. Jadi kalau quotation itu berarti kita minta penawaran harga sudah. Ya. Strategic sourcing, Prof? Bukan. Bukan strategic sourcing. Ya, silakan. Kategori manajemen. Bukan kategori manajemen. Sourcing ini. Ya. Eki ya, silakan. Siapa tadi? Dian? Iya, Pak. Ya, silakan. Ini bidding proses, Pak. Belum, bidding proses itu kalau kita sudah memang betul-betul mau ini dokumennya. Jadi kita request apa namanya kalau begitu? RFQ nggak, Pak? Prof, RFQ. Bukan RFQ ya. Jadi RFP Prof, request for proposal bukan? Bukan. Jadi kalau quotation, proposal atau bid itu kalau kita sudah mau membeli beneran, jadi kalau masih tahap kita mau mengumpulkan kemampuan informasi tentang kemampuan pemasok, itu namanya request for information ya, jadi RFI, jadi request for information. Kalau proposal sama quotation itu memang sudah proses mau membeli. Baik. Ada yang bisa membedakan request for quotation sama request for proposal? Request for quotation sama request for proposal, ada yang bisa membedakan? Izin menjawab, Prof. Ya. Request for proposal itu berisi nanti spesifikasi atau scope of work dari pekerjaan ataupun jenis barang yang diminta. Sedangkan RFQ berisi sudah ada pricing table-nya. Iya, kalau quotation itu karena memang kita umumnya yang lebih berat kita mau ambil adalah penawaran kan gitu kan, harga basically yang kita ingin lihat di situ berapa sih penawaran harganya gitu. Umumnya digunakan untuk barang-barang yang speknya sudah jelas. Kalau kita mau membeli barang yang speknya belum jelas atau berupa pekerjaan ya, pasti yang kita minta adalah request for proposal. Apalagi kalau di sana kita masih mau melihat cara kerjanya, yang diusulkan itu seperti apa, itu pasti request for proposal.
Jadi Anda kalau mau mengundang konsultan ya, mau mengundang 3 konsultan untuk mengerjakan satu pekerjaan, itu tidak mungkin request for quotation. Karena kita masih akan lihat tenaga ahlinya siapa, metodologi pengerjaannya kayak apa. Ya, jadi itu namanya request for proposal. Baik. Dalam proses pengadaan, ada istilah yang disebut sebagai solicitation planning. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan pada fase itu. Solicitation planning dalam proses pengadaan. Gak ada yang ingat. Solicitation planning. Jadi nanti dilihat ya materi-materi yang pernah saya berikan ya. Jadi ada fase namanya solicitation planning, ada fase nanti berikutnya namanya solicitation. Nah, jadi kalau kita ngirim request for quotation itu sudah masuk fase solicitation. Solicitation. Kita mencari quotation atau proposal. Itu namanya solicitation. Tapi sebelum solicitation ada istilah namanya solicitation planning. Nah, di situ masih menyiapkan dokumen seperti harga perkiraan sendiri, ya, kemudian spesifikasi, kemudian tata cara nanti untuk memutuskan pemenang atau mengevaluasi pemenang. Nah, itu namanya solicitation planning, ya. Nah, nanti tolong dilihat kayak gitu, ya. Kemudian proses estimasi, di mana kita harus melihat scope of work-nya secara detail, kemudian kita melihat komponen biaya-biaya yang terjadi di setiap elemen. Itu namanya apa pendekatan itu dalam estimasi? Dodi ada, Dodi. Hadir, Prof. Ya, ingat nggak apa itu jawabannya? Bisa diulang, Prof. Ya, dalam proses estimasi ya, estimasi. Ya, jadi yang saya katakan tadi apa? Jadi kita mau mengestimate cost itu, tapi kita harus lihat scope of work-nya dulu, bill of quantity-nya, gitu ya. Secara detail ke bawah, lihat elemen-elemennya cost-nya itu berapa. Kemudian kita jumlah-jumlah, nah di atas. Jadilah biaya proyek. Itu namanya apa pendekatan itu? Pendekatan biaya ya, Prof. Pendekatan estimasi yang saya tanya. Yang lain ada yang bisa? Justina, coba Justina. Iya, Prof. Pendekatan engineering bottom up ya? Ya, engineering namanya ya, pendekatan engineering. Kalau yang berbasis pada, katakanlah, kalau mau bangun rumah, yang diukur, yang dilihat itu adalah berapa meter persegi. Nah, itu namanya pendekatan estimasi apa? Berapa meter persegi? Widya Yuliati coba. Sebentar, Prof. Coba bisa sebentar. Parametrik bukan, Prof? Ya, parametrik ya. Mana? Jadi menggunakan
ya parameter ya. Jadi dilihat ini berapa meter, atau kalau software itu berapa line of code. Kalau angkutan truk itu misalnya nanti dilihat berapa kilometer ya. Jadi ada parameter-parameter utama, walaupun mungkin bukan satu-satunya itu yang menentukan. Tapi kalau mau cepat estimasinya begitu ya. Jadi kalau dibandingkan dua ya, antara parametrik dengan engineering, yang ribet yang mana? Yang lebih ribet? Engineering. Engineering. Ya, engineering pasti lebih ribet ya. Karena kita harus bottom up ya pendekatannya ya. Jadi lihat dari kategori manajemen. Apa itu kategori manajemen? Bias Rahmat. Nggak ada ini ya. Kategori manajemen. Siapa yang bisa jawab? Menentukan kategori itu Pak, kebutuhan. Contohnya agregat requirement, terus kemudian supplier group, terus kemudian kontrak manajemen dan service levelnya berapa atau kualitinya berapa, terus kemudian after sales-nya dan transaksi-transaksi dan regulasi itu Pak. Oke, tapi saya butuh ada yang bisa menjelaskan lebih mudah yang dinamakan dengan kategori manajemen itu apa? Membantu menjawab, Prof. Ya, silakan Dian. Ini Prof, kategori manajemen itu seperti kita ketika memilah-milah kebutuhan mana yang perlu kita pesan atau tidak, seperti itu Prof. Jadi ada kebutuhan yang mungkin mendesak itu diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang tidak terlalu penting gitu Prof. Coba ingat-ingat waktu kita membahas studi kasus itu, kasusnya apa itu ya? Sun Microsystem. Itu ada istilah namanya kategori manager ya. Siapa yang ingat? Apa itu kategori manager di sana? Apa tugasnya? Kategori manager itu apa? Ada nggak yang bisa? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Kalau tidak salah itu yang tugasnya itu melakukan kontrol terhadap rencana pembelanjaan purchasing dari perusahaan, dari all divisi. Ya, tapi kan ada istilah kategorinya di situ. Ada namanya kategori manager. Kenapa sih perlu kategori manager? Karena barangnya terlalu banyak, kompleks, banyak ya, jadi banyak, jadi perlu dipilah-pilah. Ada manajer yang ngurus pembelian barang-barang IT, karena mungkin beli IT-nya banyak, jadi perlu seorang manajer di situ. Ada manajer yang khusus menangani pengadaan jasa konstruksi, karena memang mungkin banyak ya. Ada yang menangani pengadaan jasa lainnya, jasa bukan barang. Itu namanya kategori manajer. Jadi seorang manajer itu nanti bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang atau jasa di kategorinya dia sendiri. Ya, jadi barang itu dikategorikan dulu. Kategori kan tahu ya, klasifikasi kan kategori. Ya, dikelas-kelaskan barang itu, digrupkan. Karena barangnya mungkin puluhan ribu, jadi kalau manajernya satu, ya sulit, karena kan setiap barang atau jasa itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, jadi supaya efektif dibuatlah namanya kategori manajer. Ya, jadi begitu. Ya, jadi makanya kategori manajemen itu pasti terkait dengan itu. Ya, jadi kategori manajemen.
Nanti coba baca beberapa sumber-sumber yang terkait dengan kategori manajemen ini. Ya. Baik. Ini pertanyaan, tidak tahu saya jelaskan apa enggak. Ada istilah namanya MRO. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu MRO? Barang-barang MRO. Saya kira itu sering kita dengar. Barang MRO. Izin jawab, Prof. Ya. Iya, barang-barang MRO itu barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan maintenance, repair, dan operasional. Contohnya? Barang-barangnya jenisnya bernilai kecil namun membutuhkan ketepatan serta performa agar kegiatan operasional di industri itu tidak terganggu atau berjalan dengan baik. Contohnya apa? Ya kayak misalnya kayak ban, terus oli, seperti itu. Oke. Spare part ya, banyak yang berhubungan dengan spare part. Jadi maintenance, repair, operation. Even kalau kita ngomong ATK di kantor, itu juga sebenarnya masuk kategori MRO ya, jadi maintenance, repair, operation. Kemudian satu istilah lagi, OEM. Siapa yang bisa menjawab? OEM. Jadi kalau Anda beli itu ya, mau Anda jadi orang pengadaan kan belinya bisa ke agen ya, bisa ke OEM namanya. Nah, izin menjawab, Prof. Ya. Itu adalah sebuah barang atau produk yang diproduksi oleh perusahaan, kemudian kita beli dan kita olah dan kita jual kembali menggunakan nama brand kita sendiri. Oh, masa begitu OEM. Ya. Itu agen jangan-jangan itu ya. OEM. Izin menambahkan sedikit, Pak. Ya. Jadi itu singkatannya original equipment manufacturer atau barang yang jadi si produsernya itu hanya memproduksi, sedangkan yang memasarkan adalah pihak lain. Ya. Jadi itu adalah pihak si produsen sebenarnya OEM, original equipment manufacturer. Jadi berkebalikan dengan agen ya. Jadi kita kalau orang pengadaan itu harus paham kalau barang ini bisa beli ke OEM apa enggak. Nah, seringkali kita enggak bisa beli ke OEM, kita belinya di agen. Nah, kita belinya di agen. Nah, enggak ada memang di materi saya, tapi ini pengetahuan umum ya, jadi yang sampai orang pengadaan tidak tahu OEM. Ya. OEM tadi ada MRO, itu kategori barang ya. Ya, jadi seperti itu. Satu lagi pertanyaan saya ini ya, siapa yang bisa memberikan penjelasan bedanya antara kita membeli bahan baku ya, jadi kalau di pabrik ya bahan baku, dengan membeli MRO, fokusnya seperti apa? Perbedaannya, coba siapa yang bisa menjelaskan? Bahan baku. Bahan baku, jadi kira-kira sifat-sifatnya seperti apa, karakteristiknya dari sisi pengadaan ya. Kemudian yang MRO seperti apa? Ya MRO itu kan tadi kayak spare part, ATK gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama,
suppliernya biasanya yang banyak mana? MRO apa raw material? MRO. Ya, jadi bedanya satu, beda pertama antara kalau kita membeli barang MRO dengan raw material atau bahan baku adalah umumnya bahan baku itu pemasoknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemasoknya MRO. MRO itu kadang-kadang satu spare part itu dipasok oleh satu pemasok. Jadi nanti kalau Anda punya apa itu namanya di database itu ada 2000 barang, bisa jadi material atau bahan bakunya itu hanya 20 jenis, sisanya itu barang-barang MRO ya. Jadi seringkali begitu. Itu satu perbedaannya. Perbedaan kedua, ada lagi nggak yang bisa menyebutkan? Segmentasi suppliernya, Prof? Seperti apa? Kalau MRO itu lebih ke non-critical, sedangkan yang material itu lebih ke leverage. Ya, belum tentu leverage, bisa jadi juga ada yang leverage. Bisa jadi juga dia masuk ke, kalau bahan baku seringnya masuk ke mana biasanya? Justru dia mungkin banyak masuk ke strategik ya. Jadi kalau bahan baku mungkin ada yang ke strategik, ada yang ke leverage. Tapi kalau yang MRO memang kebanyakan dia akan masuk kategori non-critical. Ya, kadang-kadang memasoknya sekali dalam 5 tahun gitu. Tapi kalau bahan baku dia kan continuous ya. Jadi akan memasok terus-menerus. Nilainya besar, volumenya besar, suppliernya sedikit. Tapi kalau MRO, suppliernya banyak, memasoknya bisa jadi jarang-jarang, nggak tentu kapan kita butuhkan, ya. Transaksinya juga tidak besar dan tidak continuous. Itu bedanya. Sehingga nanti hubungan dengan pemasoknya juga berbeda. Kalau bahan baku cenderungnya nanti pendekatannya ya pendekatan strategik ya. Jadi long term kontrak, kita lebih bicara tentang hubungan yang lebih strategik, yang lebih dekat dengan dia. Kalau MRO enggak, kita nggak mungkin seperti itu karena suppliernya itu banyak. Kadang harga barangnya ya nggak terlalu mahal, ada juga sih yang mahal, tapi banyak yang murah-murah gitu ya. Tidak mungkin kita lakukan dengan strategi partnership yang seperti itu. Baik, saya kira itu penting ya untuk diketahui perbedaan fokus antara pengadaan barang-barang yang masuk kategori MRO dengan barang-barang yang kategorinya raw material. Nah, lain pendekatan. Baik, saya kira itu ya. Ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri? Jadi itu barangkali pemanasan untuk ujian nanti. Kalau dari proses ordernya yang berbeda, Bro. Ya. Proses ordernya bisa jadi berbeda. Ya. Bisa jadi berbeda. Kalau termasuk approval-nya mungkin juga tidak sama. Kalau Anda lihat seperti di pabrik-pabrik pupuk ya, kayak petrokimia begitu, itu nilai pembelian bahan bakunya besar sekali, tetapi sebenarnya pemasoknya nggak banyak. Tapi nilainya, satu order itu bisa sangat besar, sehingga approval-nya bisa jadi ke direksi approval-nya. Tapi kalau beli spare part, beli barang untuk ya kayak oli gitu ya, cukup ya manager. Kan nilainya nggak besar, cukup di manajer saja mungkin nggak cukup. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Terkait solicitation tadi, itu Ya. berarti masuk ke dalam proses tender atau bagaimana, Bro? Saya mohon maaf belum terlalu jelas. Ya. Solicitation itu kan mencari calon pemasok. Ya. Bisa untuk tender, bisa juga tidak. Ya kan? Intinya mencari calon pemasok. Apakah nanti pemasoknya mau dipilih dengan tender atau dengan cara yang lain? Tapi kan untuk mendapatkan calon, kita perlu proses. Nah, proses itu disebut sebagai solicitation. Belum tentu akan dilakukan dengan proses tender. Bisa juga, tapi bisa tidak. Ya. Baik. Clear ya? Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Jadi nanti ujiannya hari Selasa ya. Berarti mau jam berapa? Karena kan Selasa juga
yang pertama sudah selesai kan ya? Mungkin Prof, hari Selasa kami ada ujian UAS. juga untuk manajemen proyek. Manajemen proyek. Masih ada? Iya, Pak. Iya, Oh, saya kira udah kemarin. belum Prof. Kemarin kuis Maka Pak. Kuis ternyata Prof. Kemarin kuis Minggu Prof. depannya Oh, kuis. Baik, jadi ini mau tetap hari Selasa jam kedua. Hari Kamis. apa bisa digeser di hari Kamis ya Hari Prof? Kamis. Atau cuman itu persetujuan juga di kelas ini sih. Kamis itu tanggal berapa berarti ya? 21 ya? Iya, Kamis. Libur ya Kamis 21 itu tadi. 21. Libur. 21 itu hari libur nasional. Hari Kamis. Libur juga di rumah Prof. Ya monggo kalau memang barangkali ada yang ibadah gitu ya. Saya ngikut aja ya. Baik, nanti didiskusikan kembali. Baik, nanti di info ya. Jadi defaultnya adalah Selasa jam kedua. Tapi kalau memang Anda semua sepakat untuk geser ke hari atau jam lain, ya silakan info nanti ke saya. Tapi harus sepakat semua. Jadi kalau misalnya ada alasan, tapi sih memang kebanyakan di rumah ya. Iya. Baik. Tapi jangan lewat tanggal 21 ya, nggak apa-apa lah tanggal 21 ya. Baik, mestinya tanggal 20 itu terakhir. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang mau tanggal 21. Nggak malam juga nggak apa-apa kalau memang Anda mau. Ya. Kalau tidak ada yang bekerja pagi. Baik. Saya kira begitu ya. Nanti tolong saya dikasih informasinya. Jadi Anda buat kesepakatan di internal dulu ya. Baik, saya butuh dokumentasi ya, jadi seperti biasa. Dokumentasi. Ini ada yang nggak berani muncul ini, belum cukur pas ini ya. Bukannya nggak berani Prof, tapi nggak ada tombol videonya Prof. Oke deh, ya nggak apa-apa. Pokoknya sudah kebanyakan muncul di situ. Oke, baik. Oke, baik. Cukup ya. Selamat malam semuanya. Nanti ujiannya multiple choice, kebanyakan konsep nanti ujiannya ya. Tapi Anda siap-siap ngitung juga, hitungan simple-simple gitu ya. Siap. Pakai Excel ya. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih. Prof.